Puji Tuhan, dari MK yang tadi malam saya dapatkan adalah bagaimana kita menggali pendapat dari jemaat, bukan dari apa kata saya, tetapi dari apa kata mereka, supaya mereka terlatih untuk juga ber-MK dengan yang lain, karena harus menghasilkan pemimpin yang baru. Pertemuan misi kali ini, kemarin malam pertemuan yang luar biasa, di mana MK muncul. Disitulah saya diberkati oleh Pak Edi di dalam hasil yang kita sepakati bersama, bahwa di dalam MK itu banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Maka disitulah bahwa MK itu menghasilkan suatu peristiwa-peristiwa baru untuk kita banyak menjangkau jiwa di dalam seperti Alkitab ya. Dengan demikian, marilah kita ber-MK ya. Kami datang, kami sehat, kami semangat, kami sukacita. Dekat tingkir makan mangga, kami berpikir tentang jiwa-jiwa. Dekat pikir makan mangga, kami berpikir jiwa-jiwa. Cendol, cendol, oh 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 oh, cendol, cendol, oh oh oh, cendol, oh, cendol, oh, dawet. Sehat, semangat, sukacita bersama Yesus. Yes, yes, DSM sehati untuk Kristus. Pasukan Kristus siap! Siap. Sehat, semangat, sukacita menuntaskan amanat agung. Yes, yes, yes. Halo, kami terima kasih sekali buat seluruh pengurus misi yang sudah mengadakan pertemis dengan luar biasa. Kami diberkati dengan materi MK yang begitu baik, dan tentunya DSC Batu yang begitu menyediakan segala sesuatu dengan baik. Tuhan berkati. Bersyukur untuk pertemuan misi raya yang sudah berlangsung 3 hari 2 malam di DSCM Batu. Terima kasih untuk setiap partisipasi dan dukungan setiap jemaat, setiap doa, dan bersyukur juga untuk seluruh pengurus misi yang telah berjerih lelah untuk melayani Bapak Ibu Gembala dari berbagai macam wilayah di DSCM seluruh Indonesia. Kiranya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kita sehati untuk menuntaskan amanat agung. Dan biarlah segala jerih lelah kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Steni Irawati sebagai Gembala Sidang DSCM Batu atas kerjasamanya, atas partisipasinya, atas atensinya, semuanya sangat-sangat membantu kami sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam acara yang sudah kami lalui bersama. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Steni Irawati. Bersyukur untuk kedatangan Bapak Ibu Gembala beserta Bapak Wakil Gembala dan Bapak Ibu Jemaat yang telah mendukung sehingga pertemuan misi raya ini bisa berlangsung tanggal 20 sampai 22 di DSCM Batu. Mari kita tetap bersepakat, bersehati untuk menuntaskan amanat agung. Terima kasih, salam misi. Api yang bergerak. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Salam misi, api yang bergerak.
kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapa dalam surga, kami berucap syukur ya Tuhan atas kesehatan dan waktu yang kau berikan pada kami, sehingga kami, Tuhan, izinkan bisa beribadah pada hari Minggu ini. Sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, pada hari ke-7, dengan segala ketaatan kami berhenti dari segala pekerjaan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mengkuduskan nama-Mu. Kami berucap syukur ya Tuhan, terimalah korban syukur kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan memuji nama-Mu, kami akan meninggikan Engkau, kami memuliakan Tuhan dan mengagungkan nama-Mu. Terimalah sembah kami ya Tuhan yang akan segera kami naikkan. Engkau sungguh Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tuhan, kota benteng kami, pokok keselamatan kami. Kami buka ibadah ini yang kami naikkan dengan hormat dan syukur takut akan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari yang indah sepanjang masa tak akan ku lupakan. Waktu ku jatuh di dalam dosa, aku berjumpa Tuhan. Juru selamat yang maha kuasa, yang sungguh ku perlukan. Bila memangku kini seruanku, dosaku dihapus Tuhan. Akulah seorang musafir, mengembara dalam dosa. Tuhan Yesuslah menolongku. Sekarang ku ikut jalannya. Sungguh mulia kasih akan sertaku setiap hari sepanjang hidupku. Sungguh mulia kasih akan sertaku setiap hari sepanjang hidupku. Kini pengharapanku abadi, takkan dimakan waktu. Surga tempatku itulah pasti, warisan takkan layu. Ini karena hari indah itu, waktu aku percaya. Harta abadi dan berkat surgawi ku terima daripadanya. Meski berjalan di lembah maut, Tuhan akan besertaku. Tangannya selalu
Boleh sekali lagi kita kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh lebih lagi sedang jemaat Tuhan DSCM kasih sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini lebih lagi. Haleluya, haleluya. Saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat baik yang hadir di gedung Pondok Daud maupun yang mengikuti secara streaming maupun online. Kita masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur buat pemeliharaannya. Haleluya, katakan. Yang dulu aku mengerti, sekarang kau buat singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang di rumah yuk sama-sama kita katakan. Yang dulu aku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan, kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Bersama-sama katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Boleh saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur
lagi saya menyapa jemaat keluarga besar DSJM. Shalom. Shalom. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan shalom. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Haleluya. Umat Tuhan, inilah saatnya. Inilah waktunya kita bersatu, bersehati, menenangkan amanat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafsi. Dengarkanlah suara nafsi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru. Dengarkanlah suara nafsi, memanggil semua gereja Tuhan bersatu. Panglima kita, gunakan semua senjata alam dalam kuasa Roh Kudus. Dengan jalan api kemuliaan-Nya, dengan curah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja kami suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk memanggil semua umatnya gereja Tuhan bersatu bersiap maju dan tangan lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Semua api kemuliaan-Nya dicurahkan Tuhan, penuhi kami. Berangkat pagi ini ya Tuhan, dimanapun berada sana, kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Mari kita katakan kabar baik bahwa Yesus adalah kita. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya sudah curahkan pada setiap pihak. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Bersama katakan segala raja. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu kanan kirimu, mari tuntaskan amanat aku. Kasih tahu, mari tuntaskan amanat aku. Haleluya. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makasih Tuhan, berikan kesempatan kami untuk kami menyatakan kemuliaan-Mu pada segala bangsa-bangsa melalui hidup kami. Haleluya. Makasih Tuhan, inilah waktunya melawat setiap kami. Haleluya. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, katakan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Katakan tanda-tanda, yuk. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Haleluya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Katakan ini doaku. Dari awal masih di bulan misi, biarlah ini menjadi komitmen kita hari ini. Bersama-sama katakan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama katakan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan, mari bersama-sama katakan. Nyatakan kemuliaan pada segala. Biar kuasa-Nya, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Mari dengan lembut sekali lagi umat Tuhan katakan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa.
Lihatlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini dong generasi ini. Mari naikkan pujian ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini sekali lagi katakan generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini aku. Bapak, kami bersyukur berkesempatan kembali untuk kami hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Mempersembahkan syukur bagi Tuhan karena segala perbuatan baik yang telah Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami. Hari lepas hari sampai dengan hari ini, semua itu terjadi, semua itu kami alami, dan semua kami ada sebagaimana ada hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami bersatu Tuhan juga berdoa bagi negeri bangsa kami. Tuhan, pakailah hidup kami untuk kami boleh menjadi bagian daripada rencana-Mu yang besar untuk keselamatan Indonesia Tuhan. Menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan bagi dunia ini Tuhan. Dunia yang semakin gelap, hanya oleh terang Kristus Yesuslah setiap umat manusia akan mampu menjalani kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Pada minggu terakhir di bulan September, bulan misi ini, kami dapat hadir untuk bersehati, kami berdoa, dan bahkan melakukan pekerjaan-Mu sampai selesai, yaitu sehati menuntaskan amanat agung. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami. Tunjukkanlah jalan yang harus kami tempuh, karena firman-Mu adalah firman penggembalaan. Firman yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami, agar sungguh tidak ada lagi seorang pun di antara kami yang memiliki agenda hidup kami sendiri. Sebab kami adalah umat yang telah Kau tebus menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami hanya hidup untuk agenda Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, semua berkata amin. Silakan duduk, yang bersuka cita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom semuanya, selamat pagi, sehat, semangat, sukacita. Amin. Ya, kalau sukacita tepuk tangannya kenceng. Yang sedih saja tidak tepuk tangan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan melayani terlebih dahulu orang tua yang akan menyerahkan anaknya Kalandra Delano Haryono, anak dari keluarga Krisnata Olivius Haryono dengan istri Grace Yunita Sari. Dan pada hari ini juga, setelah ibadah akan ada 2 jiwa yang sudah ditemukan Tuhan Yesus. Yang dari sejak dalam kandungan ibunya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Yaitu 2 anak kita untuk menerima baptisan air pada hari nanti sebentar setelah ibadah. Louis Cynthia Gita dan Rahel Gita Putri. Sekali lagi, yang senang dengan jiwa-jiwa yang datang pada Tuhan, tepuk tangannya lebih serius. Haleluya. Mari kita akan arahkan dan berdoa buat keluarga Krisnata Olivius Haryono ini dan istrinya Grace Yunita Sari, yang diserahkan adalah cucu daripada hamba Tuhan. Mana opanya? Oh, mau moto. Cok lali sampai enggak moto ya.
Sigit. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu apa maksud dan apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua setelah menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya, sungguh adalah merupakan satu anugerah yang Tuhan percayakan kepada kalian untuk kalian dapat melakukan hal ini. Firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berarti anakmu Chris, anakmu enggak satu ini. Ya, tapi ada dua. Cucunya Pak Sigit enggak cuma satu ini ya. Yang di sini dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi kalian berdua harus ngajar anak ini, supaya hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Ya, baru kamu dikasih nanti anak kedua. Ya. Mari kita angkat tangan kanan kita, arahkan pada kedua orang tua dan anak. Calandra Delano Haryono. Bapa di surga, di hadapanmu kedua orang tua ada milik kepunyaanmu yang saat ini mengasihi engkau Tuhan lebih lagi dari segala diri sendiri, lebih dari segala sesuatu yang ada, yang mereka miliki. Maka sekarang anaknya ini Tuhan, diserahkan kepadamu menjadi milik kepunyaanmu. Agar sungguh anak ini Tuhan akan terus bertumbuh. Anak Calandra Delano bertumbuh dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Diurapi Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah engkau kekal lamanya. Anak Calandra Delano Haryono. Pagi hari ini engkau diserahkan kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi menjadi milik kepunyaannya. Untuk menjadi berkat, menjadi saksi dan alat Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Dan Roh Kudus saat ini tinggal di dalam hatimu. Melingkupi engkau. Sehingga engkau dijauhkan dari segala mara bahaya. Dijauhkan dari sakit penyakit. Dan engkau bertumbuh dalam rancangan Allah yang luar biasa. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Calandra milik kepunyaan Tuhan Yesus, bukan milik dunia ini. Haleluya. Amin. Berkati kedua orang tuanya Tuhan. Kedua orang tuanya yang sudah engkau berikan perintah pada hari ini untuk mendidik, mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kedua orang tua. Memberkati pekerjaannya, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan beribadah semakin rajin menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Kok jadi diam kamu sekarang? Di sini ada Roh Kudus ya. Ya. Kamu lebih cakep dari papamu. Dadah, lo ya, kandangnya. Si Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, nanti pelayan baptisan akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Madya Rudi Suito. Nanti kita doakan mereka untuk bisa hadir, di antara saudara bisa menyaksikan. Karena inilah kerinduan kita, buah yang dihasilkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari berikan sekali lagi tepuk tangan. Sebelum saya menyampaikan firman, tolong doakan ruangan yang sementara ini dibangun untuk anak-anak kita. Gereja harus lebih memberikan perhatian pada anak-anak sekolah minggu dan generasi muda.
Gereja harus memfasilitasi dengan baik. Karena keluarga, kota, bangsa ini ke depan akan bergantung juga kepada mereka. Dipercayakan kepada mereka. Amin. Jadi semua harus berdoa untuk fasilitas ibadah mereka. Ya, jadi didoakan tukang-tukang yang masih berhalangan hadir supaya segera kembali hadir dan menyelesaikan dengan baik. Yang kedua, bantu doa untuk penyelesaian atau perbaikan AC di ruangan doa. Karena sementara ini mereka belajar di sana dan saya lihat, saya rasakan tadi, wah hangat. Ya, karena ternyata AC yang satu sudah lama itu rusak. Dan saya sudah lama juga meminta supaya diperbaiki. Tapi rupanya juga sudah lama belum dikerjakan. Ya, puji Tuhan, tidak masalah. Itu natur kita manusia. Tidak salah, karena tidak keluar dari pakem. Ya. Puji Tuhan. Masih di bulan misi, untuk kita mengerti tentang kehidupan kita menjadi orang Kristen. Hidup harus bertujuan. Hidup sebagai orang Kristen harus bermisi. Ya, supaya ketika saudara bermisi, saudara akan mengerti mengapa Tuhan memberikan kepadaku hidup. Mengapa Tuhan memberikan kepadaku berkat, kesehatan, kekuatan, profesi, pekerjaan, bisnis. Ternyata ujungnya itulah semua orang percaya yang sudah dipilih Tuhan akan bermisi untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Supaya semua lidah kan mengaku, semua lidah kan berlutut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang siap melakukan, mari berikan tepuk tangan. Maka sebelum materi saya bagikan, saya awali terlebih dahulu, mengapa kita harus terlibat? Mengapa kita harus terus bergerak? Mengapa kita terus harus mengalami perubahan? Terus meningkat? Karena Matius pasal 5 ayat 48 memperingatkan kepada kita sekalian. Supaya melalui ayat ini, saudara tidak hanya terfokus kepada rancanganmu sendiri. Kepada jalanmu sendiri. Pada profesimu sendiri. Ya, supaya kehidupan ini sungguh-sungguh hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dibaca bersama dengan saya, mari kita baca. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan itu akan kita capai ketika kita sudah menjadi serupa kembali dengan gambaran anaknya. Sebagaimana rencana Tuhan dalam penciptaan manusia di kitab Kejadian. Diciptakannya manusia serupa dengan gambarnya. Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia kemudian hanya berpikir kepada keadaannya sendiri. Kepentingannya sendiri. Tidak hidup dalam misi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan baik, luar biasa. Sehingga dikirimkannya anak yang tunggal untuk menebus saya dan saudara. Mengembalikan kita sekalian menjadi milik kepunyaannya untuk hidup dalam misi Allah. Untuk akhirnya kita bisa menjadi serupa kembali dengan gambaran anaknya. Tayangkan tolong media, ya. Tolong ditayangkan Roma 8 ayat 29 dan 30. Ini ngawali materi yang saya siap bagikan untuk saudara sekalian. Supaya kita ngerti mengapa ya saya harus terlibat dalam misi. Ya, karena itulah misi Tuhan. Semua sudah diciptakan, diperbarui, ditebus kembali untuk misi Tuhan. Bukan untuk misimu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jelas sekali satu kata di situ. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dikembalikan lagi.
Kapan itu? Selama kita masih hidup dalam dunia ini. Agar setiap saudara menjadi serupa dengan dia. Hidup dalam misi Allah. Hidup dalam misi Tuhan Yesus. Bukan misimu. Bukan kehendakmu. Tetapi kehendak Dia. Amin. Ini memang perlu terus menerus. Supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu kembali pada tempatnya. Berfungsi sebagaimana mestinya. Atau mau saya tambah sedikit. Guruan saya. Supaya manusia tidak leha-leha pada keinginannya sendiri. Pada misinya sendiri. Tapi leha-leha bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup dalam misi Allah yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan. Menjadi serupa, di situ dikatakan luar biasa. Menjadi serupa. Serupa berarti apa yang Tuhan kerjakan selama dia dalam dunia, itu pula lah yang akan kita kerjakan. Tolong diangkat, dibuka dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Supaya kita serupa dengan dia. Artinya apa yang Yesus kerjakan selama dia hidup dalam dunia ini, itu pula lah yang kita kerjakan. Kita baca bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Yesus kembali ke surga, dia terangkat kembali ke surga. Dan pekerjaannya dipercayakan kepada saya dan saudara semuanya. Sambut dengan penuh semangat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang harus kita kerjakan. Mengerjakan apa yang dia kerjakan. Hidup dalam misi Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini yang mesti kita kerjakan. Sehingga apa? Ini harus menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan saya sekarang menjadi serupa dengan dia. Supaya kebutuhan saya tergenapi. Saya hidup dalam misi Tuhan Yesus. Tidak keluar dari misi Allah. Sehingga apa yang harus kita kerjakan? Yohanes pasal 4 ayat 34. Kita baca terlebih dahulu. Karena kalau saya menyampaikan materi yang akan saya bagikan. Bisa jadi kita tidak ngerti, cuma ditangkap saja. Tidak kita akan lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan. Di tengah dunia sekarang ini, bukan nanti, bukan esok, tapi hari ini. Itu harus kita kerjakan. Sementara kita sadar bahwa kita bekerja, kita memenuhi panggilan Tuhan, hidup dalam misi Tuhan, di tengah dunia yang sedang bergoncang. Katakan amin. Justru ketika dunia bergoncang inilah, misi itu harus dikerjakan. Jangan berbalik arah. Pak, saya sih mau kerja Pak. Tapi tunggu Pak. Kalau inflasi sudah normal. Oh, sampai kapan? Kalau sudah dunia ini tenang. Ya, tidak ada gonjang-ganjing lagi. Kapan itu? Nanti di alam baka. Tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada air mata. Sekali lagi saya katakan, justru di tengah dunia yang bergoncang ini, kita harus segera kembali hidup dalam misi Allah. Hidup dalam misi Tuhan Yesus. Karena apa? Di masa kita di tengah dunia ini, kita mengerjakan misi Allah, itu artinya kita bertekun di dalam Dia. Bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Ndang teko gitu ya. Supaya dunia tidak bergoncang. Amin. Kedatangannya akan menyelesaikan semua masalah. Membuat saudara dan saya akan sungguh-sungguh bersorak-sorai sepanjang kehidupan. Sepanjang selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan. Untuk itu saudaraku, di tengah dunia yang bergoncang ini, saudara butuh tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa salah satu bukti bahwa saudara tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Saudara menjadi penurut Allah. Saudara jadi penurut perintah Tuhan.
Dan saudara hidup dalam rangka menantikan Tuhan datang kembali kali kedua. Bubarkan semua delete rancangan saudara yang sudah menantang. Pak, sedang apa Pak? Sedang berdoa. Iya Pak, saya sedang nantikan Tuhan Pak. Nantikan apanya? Nantikan berkatnya. Yang dinantikan masih berkat. Bisa percaya. Berulang kali Pak Sudi di mimbar ini mengatakan, Pak Sudi tidak pernah berdoa minta berkat. Karena saya terlalu percaya berkat Tuhan sudah disediakan. Bahkan melimpah lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang setuju, mari berikan tepuk tangan. Hidup kita sudah terbeli, terbayar lunas. Sudah jadi milik kepunyaannya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan cuma hidup menantikan berkat, menantikan jodoh, menantikan apalagi pemulihan, apalagi menantikan. Aduh, sudah nantikan aja Tuhan. Apa masalahmu? Pasti akan dipulihkan. Karena apa? Masa kita ada hidup dalam dunia, masa selama Yesus ada di sorga, itulah waktu pemulihan. Buka Kisah 3 ayat yang ke-21. Jadi mau nantikan apa lagi? Karena sesuatu kepastian, pemulihan pasti dikerjakan. Jadi isi waktu saudara hidup dalam misi Allah. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah melalui perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kapan pemulihan? Selama Yesus masih di sorga. Amin. Selama Yesus belum datang kembali kali kedua, terjadi pemulihan. Yang percaya pemulihan terjadi apapun masalahmu, sambut dengan semangat, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Orang Jerman mengatakan, sudah ngerti ini. Arep opo meneh. Ojo kakean sengek. Ojo neko. Luar biasa jaminan Tuhan. Jadi sekali lagi kembalilah pada tempatnya. Kembalilah pada perannya. Hiduplah dalam misi Tuhan. Karena saya akan awali dengan ayat yang saya tambahkan ini adalah Wahyu pasal 3 ayat yang 10. Dalam goncangan ini Tuhan tetap memberikan jaminan akan melindungi saya dan saudara apabila saudara menuruti perintahnya. Apabila saudara tekun menantikan Yesus, bukan nantikan berkat. Wahyu 3 ayat 10. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Dia jamin kok, dia melindungi. Goncangan silakan terjadi. Masalah silakan terjadi. Ya, loh kok berani begitu Pak? Ya saya ada jaminan kok. Tuhan Yesus akan melindungi. Tuhan Yesus akan meluputkan saya. Akan meluputkan setiap saudara. Dari goncangan. Dari masa-masa sukar yang terjadi di tengah dunia ini. Amin. Wow. Kalau sudah begini mau apa lagi? Ya. Ini masih pendahuluan. Saya tidak tahu berapa menit pendahuluan ini tadi. Ya. Mari tayangkan sekarang materinya. Materinya saya mengajak saudara untuk sehati menuntaskan amanat agung. Tapi pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini ya. Tapi saya ingatkan saja bagian kedua. Sebab bagian yang pertama sudah saya bagikan. Tapi saya akan sampaikan isi intinya. Sama mengajak semua orang sehati menuntaskan amanat agung karena apa? Yang bagian pertama intinya subtemanya adalah karena Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tidak dikehendaki seorang pun binasa. Berangkat dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Itu inti yang bagian pertama. Karena itu rancangan Tuhan, keselamatan rancangan Tuhan. Bukan rancanganmu. Saudara dan saya sudah dibeli dan dibayar lunas, harus hidup dalam misi Allah. Ya, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua adalah kalau sudah ingin menghendaki materi yang pertama, sudah bisa buka di YouTube ada ya, atau sudah bisa minta kepada nanti media untuk bisa dikopi. Intinya apa? Karena itu ada 8
langkah yang harus kita lakukan. Baik, sekarang yang kedua, sehati menuntaskan amanat agung karena apa? Karena saudara dan saya ini sudah hidup bukan milikmu sendiri. Tolong tayangkan media 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Supaya menyadarkan kita sekalian mengapa saya harus terlibat. Mengapa saya harus hidup dalam misi. Mengapa saya tidak diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya tidak dilindungi oleh Tuhan. Jawabnya ada di sini. Karena saudara dan saya belum sungguh-sungguh hidup dalam misi Allah. Firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Disinilah kebanyakan kita ini nyelentong. Melakukan kehendak sendiri, melakukan seleranya sendiri, kepinginannya sendiri, karpe dewe, sak rencananya, kehendaknya. Kenapa? Merasa uripku ya uripku. Buekku dewe. Ya. Tuhan bagaimana? Aku minta tolong Tuhan. Supaya rencanaku, supaya keinginanku digenapi Tuhan. Kan itu kerjanya Tuhan. Itu namanya saudara tidak diatur sama Tuhan. Tapi saudara yang ngatur Tuhan. Sadari ini. Saya tergugah dengan kata bagian akhir. Dan kamu, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mengapa kita harus terlibat kegiatan misi? Menjadi saksi dan alatnya. Bisa jadi saudara hanya lakukan berdoa. Seperti misi kemarin jauh sebelumnya saya minta supaya doakan cabang-cabang. Karena sudah 2 tahun lebih. Ya sudah berapa kali mestinya pertemuan diadakan, tidak diadakan. Supaya semua hadir. Ternyata kemarin saya hadir di Batu. Ada beberapa, ada sekitar 6 sampai 8 cabang yang tidak hadir. Ya, itu perlu didoakan. Karena mereka ada di garis depan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin sudah hanya bisa berdoa, Pak, saya sudah sepuh, saya tidak bisa, ya doa saja. Dukung saja kegiatan misi. Jangan lagi untuk kepentinganmu, untuk seleramu. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Sesuai dengan selera Tuhan. Amin. Ayat 20-nya mengatakan lebih jelas. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik, lanjut kepada PowerPoint. Sudah yang kasih Tuhan. Maka kalau kita sadar bahwa kita adalah bukan milik kami sendiri, bukan milikku sendiri. Sudah pasti mau tidak mau terlibat. Ya Tuhan, aku mau terlibat. Ya. Dan menempatkan Roh Kudus yang diam di dalam diri ini berdaulat, menguasai hidupmu, pikiranmu, hatimu, dan perkataanmu, dan rencanamu, dan perbuatanmu. Dia berdaulat. Firman Tuhan dalam Roma, tidak usah dibuka. Jangan hidup oleh daging, tapi hiduplah oleh Roh. Kalau kamu hidup oleh daging, kamu akan binasa. Kalau kamu hidup oleh karena Roh, dipimpin oleh Roh Allah, kamu akan hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ialah yang berdaulat. Karena apa? Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, berdaulat atas kita. Haleluya. Ini yang setiap hari mestinya kita harus malam hari atau pagi hari, Tuhan ampuni dosaku dalam sehari tadi. Bisa jadi engkau melihat aku tidak nurut firman-Mu. Aku menjalani keinginanku sendiri. Roh Kudus, kiranya engkau tidak cemburu yang engkau ditempatkan di dalam hidupku, dalam hatiku ini. Amin. Menyadari, karena kita seringkali mendukakan Roh Kudus. Seringkali kita ini memadamkan roh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. 3 ayat di sebelumnya adalah luar biasa. Saudara, itulah entitas kita sebagai orang percaya. Di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam segala perkara. Amin. Kedua, tetaplah berdoa. Ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Bapa
bagi kamu. 19-nya, jangan padamkan roh. Amin. Roma 11 lebih tegas lagi. Jangan keranjinanmu kendor. Biarkan roh menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tubuh yang hidup ini bukan lagi untuk keinginan duniawi, bukan untuk dosa lagi, bukan untuk memberontak, bukan untuk hidup sak karpe dewe. Terlalu banyak gawe, terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak hal yang bisa kita pikirkan, banyak hal yang bisa kita kerjakan kalau kita dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Dan kita hidup hanya untuk memuliakan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Sebab Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Dia meninggalkan zona nyaman. Bukan untuk agendanya sendiri. Tapi agendanya Bapa. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tidak punya agendanya sendiri. Tapi Yesus menjalani tugas, menjalani hidup selama Dia ada dalam dunia ini. Agendanya Bapa. Yang mengerti, yang siap ikut agenda Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa harus jadi kebutuhan kita. Kita bekerja keras, kita lakukan profesi kita. Kita berbisnis luar biasa. Ada apa kok ngoyo banget Pak? Kejar setorannya. Iya. Untuk apa Pak setorannya? Untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan Bapak apa? Mengerjakan misi Tuhan. Supaya ikut terlibat menuntaskan misi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Kerjalah sekeras-kerasnya, berbisnislah sekeras-kerasnya. Ya, tapi untuk terlibat menuntaskan amanat agung, engkau akan semakin diangkat oleh Tuhan. Engkau akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kata Yesus pada mereka, makananku ialah kebutuhan, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu dijadikan kebutuhan. Melakukan kehendak Bapa itu kebutuhan. Jadi kebutuhannya bukan berarti orang Kristen tidak boleh ya. Ya sekali-kali katakan ke pantai, ke gunung, ke kota ini, kota wisata. Boleh. Tapi bukan tujuan itu. Bukan misimu itu. Pak kenapa engkau kerjanya kok leh ngoyomen. Pagi, sore, pagi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kerja sampai 2 shift. Kalau di Amerika tuh terkenal tuh banyak orang-orang Indonesia kerja 2 shift. Dari pagi sampai sore, sore masuk lagi 1 jam, lalu masuk shift malam. Untuk apa? Pak kalau tidak kerja 2 shift Pak, tidak cukup Pak, sewa kamar tidak cukup, makan tidak cukup. Lalu saya waktu itu ngomong begini, siapa suruh datang Amerika? Ya kalau ada nyanyian, siapa suruh datang ke Jakarta kan gitu ya. Tapi siapa suruh datang ke Amerika? Aduh, sampai keluarganya berantakan. Karena apa? Hidup dalam satu kamar, tapi itu laki perempuan jadi satu. Karena apa? Sewa mahal. Itu saya tengok waktu saya ada di pelayanan di Amerika. Wah, lah kok kayak gini. Ya, tidurnya sama-sama laki perempuan. Ya, enggak sadar karena tidur ya enggak salah. Yang dikeloni bukan istrinya. Miris. Hanya karena ngejar supaya hidup. Ke Amerika supaya hidup. Bukan enggak boleh. Bukan enggak mungkin kalau Tuhan suruh. Kenapa tidak? Tapi sekali lagi. Jalani hidupmu hari ini. Supaya melayani Tuhan. Hidup dalam misi Allah. Ikut menuntaskan misi Tuhan. Sebagai kebutuhanmu. Yang siap. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nggak ada ceritanya separuh hati, separuh jalan, nggak ada. Selesai, tuntas.
Kenapa beberapa hamba Tuhan pada waktu saya sakit nggak bisa jalan. Menyarankan begini, Pak Sudi, teman-teman lama. Saya dengar Bapak sakit, saya dengar Bapak masih ke Malang, nyampaikan firman di kursi, pakai kursi roda dan sebagainya. Sudah Pak, cukup. Ini waktunya buat Bapak istirahat, tengok-tengok, nikmati masa tua. Saya tertawa, terima kasih kok, saya bilang gitu. Tak dengarkan itu. Tapi dalam hati, gak tak lakukan aneh. Karena saya sudah janji sama Tuhan, sampai kapanpun Tuhan berikan saya hidup, saya tetap melayani Dia. Saya akan selesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Amin. Ya, sehingga saudara tidak akan pernah melihat saya putus asa, ya, hilang harapan. Nah, meskipun sakit ya sudah sakit ya nggak apa-apa. Selama bisa ngomong, nggak masalah. Tapi Tuhan baik. Sekarang saudara melihat bagaimana saya bisa berjalan dengan sehat, berdiri dengan sehat, luar biasa. Amin. Tepuk tangannya yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Baik. Karena kita ini menerima mandat ilahi seperti dikatakan kepadamu, karena kamu, barang siapa yang percaya kepadaku, menerima mandat ilahi untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, untuk kita teruskan. Mandatnya tidak diberikan kepada penciptaan yang lain, kepada alam, kepada binatang, tidak. Diberikannya kepada kita sebagai manusia yang diciptakannya menjadi serupa, yang diciptakannya kembali menjadi serupa. Dipercaya. Terus no. Dan aku berkata, itu saya singgung tadi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, luar biasa. Siapa yang sudah kembali pada tempatnya, siapa yang melakukan pada fungsinya, kembali hidup untuk misi Allah. Karena kita diperpanjang hidup kita sekarang untuk misi Allah saja. Maka saudara akan menempatkan dirimu sebagai seorang percaya yang dewasa rohani. Bekerja untuk memberi buah. Katakan amin. Satu kata amin saja saya anggap mewakili semua. Tapi kalau semuanya berkata amin, surga mulia bergetar. Jadi kan saya bisa saksi, dan kalau saya menyampaikan firman gini, masih ada amin. Ada, kan ada hamba Tuhan, ada amin sampai gitu. Kenapa? Kok enggak amin ya? Padahal kata amin itu artinya terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi kalau hanya satu orang, tak anggap mewakili semua. Tapi kalau semua kata amin, geger surga itu. Berikan tepuk tangan, haleluya. Lebih cepat lagi. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena kita jangan sampai lagi berat, terikat dengan agenda hidup sendiri. Karena sebagai orang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan untuk saja memuliakan Allah. Tadi 1 Korintus 6 ayat 19-20 sudah kita baca di depannya ya. Jadi karena kita sudah diberi dan dibayar lunas, hidupku bukan aku lagi. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi. Ya, tetapi Yesus Kristus yang ada dalam aku. Dan kalaupun aku hidup bagi Kristus. Dan kalau aku hidup, itu artinya aku harus bekerja, memberi buah. Dan kalau aku mati, keuntungan. Amin. Karena apa? Ada kepastian jumpa dengan Sang Raja mulia. Kekal selama-lamanya. Makanya ada keuntungan. Ya. Bukan saja dewasa rohani, tapi menandakan bahwa kita ini hidup sebagai manusia baru yang hidup oleh roh. Hidup untuk atas kehendak Bapa.
Karena hidup bukan lagi milik kita. Menghargai apa itu arti karya penebusan yang kita peringati setiap bulan minimal 1 kali. Melalui perjamuan kudus menyadarkan saya dan saudara bahwa hidupmu sudah kuampuni. Hidupmu sudah aku beli dan bayar lunas. Itu maksudnya. Dan aku mau supaya kamu hidup dalam misiku. Diingatkan minimal 1 bulan 1 kali melalui perjamuan kudus. Tidak hidup dalam misi Allah berarti saudara tidak menghargai karya salib Kristus. Masih juga hidup pada agendanya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga jangan sampai kita lagi mengerjakan apa yang kita kehendaki, melainkan mengerjakan apa yang Yesus kehendaki. Ya. Karena kuasa itu dengan siapa? Mana mungkin saya bisa? Wah, sudah diberitahukan di awal. Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kamu, dialah penolong kita. Dia yang bekerja di dalam kita. Tuhan hanya butuh, aku mau Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan hanya mau langkahmu menuju kepada misi Tuhan. Dan mau mengerjakan misi Tuhan dan siap untuk menyelesaikannya. Selanjutnya setelah saudara menghadap kepada misi Tuhan dan melangkahkan 1 langkah mengarah kepada misi Tuhan. Selanjutnya itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Mengerjakan, karena Yesus sendiri pernah berkata, apa yang aku katakan bukan daripadaku, tapi yang dari Dia yang mengutus aku. Apa yang aku kerjakan bukan aku tuh yang bekerja, tetapi Dia yang bekerja di dalam aku. Efesus pasal 3 ayat 20-21, tolong media. Bagi Dialah yang dapat melakukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Berikan tepuk tangan dulu. Bagi Dialah, 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ya. Masih baik loh Tuhan. AC-nya tok dipateni ben ngrasake nggon gereja sing ora ana AC ini. Tapi tetap bersemangat beribadah. Kenapa? Hanya AC yang dimatiin. Listrik enggak, ini juga enggak. Amin. Tangkap apa maksud Tuhan. Ya. Jadi sudah ngerasa sumuk ki piye ya? Seperti Paulus mengatakan, soal kelaparan, kekurangan, aku mengerti. Kelimpahan, berkat, kelimpahan, aku juga ngerasa. Jadi bukan hidup karena jari ini, tapi merasakan. Ya, tenang saja. Ya, saya juga sumuk kok. Ya, nah, kuasa Tuhan bekerja dalam kita. Tuhan telah berjanji dan akhir itu lebih baik daripada awalnya. Ya, saudara bisa baca di pengkhotbah, ya, jelas. Akhir itu selalu lebih baik dari awalnya, selalu. Yang buat indah, ya, yang membuat indah. Dan saya sangat terinspirasi kuat dari Hagai 2 ayat 7 sampai 9. Mari buka. Roh Allah bekerja untuk membawa penggenapan janjinya bahwa akhir lebih indah, lebih mulia daripada awalnya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. 8. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Contoh paling dekat adalah ruangan doa kita. COVID diizinkan terjadi. Mungkin ada banyak di antara saudara yang tidak pernah hadir pada semasa COVID. Begitu saudara berani hadir, loh
kok sudah beda. Ternyata sekarang kok lebih indah daripada dulu ya. Itu contoh paling dekat. Dan percayalah, hidup saudara pun akan dimuliakan Tuhan pada akhirnya. Berikan tepuk tangan. Ya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hamba Tuhan yang kemarin beribadah di sini dari Bama, kemudian dari GPI, lupa. Saya masuk ini, tapi dulu apa saya salah tempat ya? Saya salah. Seingat saya dulu Pondok Daud enggak gini. Ya, sampai termangu-mangu di depan situ di dekat undang-undang. Ada apa, Bu? Nah, ini benar Pondok Daud. Iya Pak Sudi. Tapi kok lain, Pak? Ajaib ya. Karena Tuhan memang selalu membuat akhir dari segala sesuatu lebih indah dari awalnya. Mengerjakan kehendak Bapa untuk dikenal dan diterima. Untuk dikenal dan diterima. Jangan sampai saudara melakukan kehendak Bapa lalu akhirnya ditolak. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Pergilah kamu. Enyahlah kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 langsung saja. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lakukan kehendak Bapa. Jangan saudara kehendakmu sendiri. Sudah berhenti. Ya. Kalau kau bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Itu kebutuhan untuk bisa terlibat pada misi Tuhan. Dirubah saja narasinya. Ya, diluruskan, dibenarkan motivasinya. Mari kita baca Matius 7 ayat 21. 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini hamba Tuhan hebat loh ya. Ngusir setan, bernubuat. Wah luar biasa. Ya. Tetapi akhirnya apa? 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya percaya kita sekarang dibuat mengerti. Sekecil apapun, kalau itu kehendak Bapa, lakukan. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia pada perkara yang kecil. Aku akan percayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Segala puji, syukur, hormatan, kemuliaan hanya bagimu Bapa yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman yang luar biasa. Sudah menegur, bahkan mengajar kami Tuhan untuk segala kehidupan kami. Kami penuh dengan misi-misimu Tuhan. Kiranya Roh Kudus mampukan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu kuatkan kami untuk kami dapat melakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa kami untuk Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Sudir Dharma. Dalam setiap tugas dan pelayanannya, kiranya tangan Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, memberkatinya. Tuhan beri kekuatan baru hari lepas hari. Dan biarlah sukacita damai sejahtera menyertai. Terima kasih Bapa, memberkati keluarga besar, istri, anak, menantu dan cucunya. Diberkati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu untuk masa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami mendapat rahmat dan anugerah-Mu. Berkati juga pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan jajarannya Tuhan. Dalam setiap tugas dan pelayanan mereka untuk membangun bangsa kami. Kiranya tangan Tuhan menyertainya. Dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa kota kami Surabaya Tuhan. Berkati kota kami, berkati juga pemimpin kota kami. Berkati 3 pilar kota kami Tuhan. Baik TNI Polri maupun pemerintahan kota yang hari lepas hari tetap melaksanakan giat. Baik operasi justisi, operasi protokol kesehatan, begitu juga dengan pengamanan vaksin yang ketiga berlanjut. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk kami semua yang melayani, baik penatua, baik diaken, diakonis,
semua pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, tim paduan suara, dan semua sekecil apapun pelayanan, kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai, memberkatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami akan berikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati juga semua jemaat yang sudah hadir Tuhan, baik mereka yang hadir maupun yang belum sempat hadir dalam setiap persoalan masalah kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan mereka yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan dan kekuatan baru Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan doa ucap syukur seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cik. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pengumuman tambahan. Pengumuman tambahan datangnya dari Wanita Betel Indonesia Diaspora Sejahtera, mengundang seluruh ibu-ibu wanita Betel Indonesia Jemaat Diaspora Sejahtera untuk bersama-sama hadir mengikuti ibadah fellowship WBI yang akan diadakan secara online. Masih diadakan secara online by Zoom hari Senin tanggal 26 September jam 6 sore. Puji Tuhan, demikian pengumuman tambahan dari kami. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tahu kanan kirimu, hidupmu bukan milikmu lagi. Mengikut Yesus, itulah ketuaan hati. Ku lepas semua hakku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi panggil Yesus, bersama-sama nyatakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Engkau yang telah hadir dan Engkau yang telah berbicara. Engkau Tuhan juga yang telah meneguhkan langkah-langkah hidup kami. Memberikan kami kemampuan bagi setiap kami untuk terus melangkah mengiring Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan semua umat yang telah Engkau tebus, yang sudah menjadi milik kepunyaanmu, ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka semuanya. Engkau buat semua anggota mereka, semua anggota keluarganya diberkati oleh Tuhan. Semua pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Semua bisnis diberkati oleh Tuhan. Ibadah dan pelayanan pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan pakailah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terlibat dalam misi-Mu di akhir zaman ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk lidahnya mengaku, untuk lututnya bertelut bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana apa yang dialami sebentar oleh kedua anak kami Tuhan, yang akan menerima baptisan air sebagai tanda bahwa mereka beroleh pengampunan dosa, sebagai tanda mereka adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang melakukannya, yaitu Louis Cynthia Gita dan Rahel Gita Putri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dan bahkan hamba-Mu yang melayani juga pun diberkati oleh Tuhan. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Perjalanan kita masih panjang. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau melakukan misi Tuhan, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan akan terus menyertai engkau. Tuhan, dan susah payahmu, jerih lelahmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, kuat kuasa oleh Roh Kudus yang akan menyertaimu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Semua berkata, Apa itu GERD? Apa bedanya dengan penyakit asam lambung? Apakah sama dengan penyakit MAH? Simak dan temukan jawabannya di live streaming Radio Sejahtera bersama Dr. Wendy Budiawan, spesialis penyakit dalam Vinasim, di hari Minggu 25 September 2022 pukul 18 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Interaksi SMS atau WhatsApp di 081346088888. Web kami www.sejahterafm.id atau unduh aplikasinya melalui Play Store.